Puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, bersama Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat masing-masing kita untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Kita mau memberikan terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kau yang sudah memilih kami, Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Sungguh kami sangat berharga di pemandangan-Mu Bapa. Siapakah kami Tuhan? Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lebih indah Tuhan selain kami boleh menikmati hadirat-Mu. Pagi hari ini Engkau satukan roh kami Bapa. Kami boleh mengagungkan Engkau, mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi kami dari hari ke hari. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat-Mu kami terima pagi hari ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai ibadah kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Semua tertuju hanya kepada Engkau, sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kekuatan yang baru kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu buat pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang siap menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber jawaban atas hidup kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Bersyukur Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu nebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan.
kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Oh Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja buat kehidupan kami Tuhan. Kasih sayang-Mu melimpah Kami bersyukur, di kami dalam bersyukur. hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami Sekarang ini, oh Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kau segalanya, oh Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, layak Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, kami Terima bersyukur. kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh beroleh keselamatan hari ini Tuhan. Bukan karena hebat kami, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah kami terima Tuhan. Glory Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan ungkapkan ucapan syukur kami. Kami akan bersorak-sorai. Amin. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang Amin. dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Glory Tuhan Yesus. bertata atas pujian kami, atas ibadah kami. Kami siap menerima lawatan dari Tuhan. Terima kasih Glory Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap bersorak-sorai kita mau katakan Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Kita mau bersorak-sorai, kita bangkit serukan
kita boleh kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini bukan hanya cerita saja, tapi kita boleh mengingat kembali betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Dia sudah korbankan nyawanya untuk kita. Kita yang harusnya disalib, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Kasihnya sungguh besar buat kehidupan kita. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus.
Yesus. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Mari sembah Dia, Dia yang layak disembah. Agungkan Yesus, tinggikan Yesus. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Yesus kau ku sembah, Yesus kau ku puji. Haleluya. Semua sembah Dia, semua naikkan kata-kata mengagungkan Dia. Haleluya. Bebaskan rohmu menyembah Dia, bebaskan rohmu mengagungkan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Oh, sembah Dia. Haleluya. Sanggup Dia. Yesus yang ajaib, Yesus luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus. Tiada labasi, tiada labasi, sama kami Tuhan. Tiada labasi, Engkau ajaib Yesus, Engkau mulia. Jangan ada yang berdiam diri. Semua menaikkan kata-kata mengagungkan Yesus. Semua menaikkan kata-kata menyanjung Yesus. Nanti ada waktunya kita akan berdiam diri. Nanti ada saatnya kita akan berdiam diri. Semua ucapkan kata-kata yang mengagungkan Dia. Sebab Dia layak disanjung, sebab Dia layak diagungkan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Haleluya. Tiada labasi, tiada labasi. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Tiada labasi. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Biar roh kami berkobar-kobar, biar roh kami menyala-nyala. Haleluya. Tiada labasi. Saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saudara berkata-kata dengan bahasa roh, saudara berdoa dengan bahasa roh. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus. Penuhi dengan rohmu Tuhan, penuhi dengan rohmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Ucapkan syukur, terima kasih pada Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur, terima kasih. Segala tipu daya iblis yang melemahkan kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu dosa aku hancurkan dalam nama Yesus. Biarnya Yesus yang ditinggikan, biarnya Yesus yang disanjung. Engkau yang bersemayam di atas pujian kami, Engkau yang bersemayam di atas pujian. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kau mendengar ya, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini komitmen kami ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau ya, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, apapun masalah dan persoalannya saudara hadapi, mari naikkan pujian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Saya percaya jika saudara kita semua fokus kepada Tuhan, maka masalah dan persoalan saudara menjadi kecil. Tidak ada apa-apanya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Fokus kepada Dia, maka masalah dan persoalanmu sangat kecil di hadapan Tuhan. Oh ralabasiku ralabasangkaya. Amin. Naikkan pujian ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Tuhan Kau mendengar ini seruan hati kami. Segala yang ada. Oh lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi kami mau mengasihi Engkau Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh lebih dalam lagi, lebih dalam Tuhan. Ini komitmen kami ya Tuhan.
Pandang wajah Yesus. Katakan, aku mengasihimu dari segala yang ada. Ku cari wajahmu Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Cari wajahnya dan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lebih dalam lagi. Oh, terima kasih. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Sekali lagi dengan lembut. Lebih dalam. Oh, terima kasih Yesus. Ini komitmen kami. Rindukan Ini isi hati kami Tuhan. lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku Mari kita berdiam diri sejenak. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebesaran Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Syukurlah basandaya. Ikarala basangkatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan bersamamu Tuhan. Kami rindu hadiratmu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya Yesus. Amin. Ya Allah syukur. Amin. Syukur Allah bala. Kira la bala. Kira la bala. Syukur la bala. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Syukur la bala. Kira la bala. Syukur takara bas. Amin. Ya la bala. Syukur la bala. Amin. Mengalir Roh Kudus. Ya la bala. Ikor alabas anda ya alabas. Alabas iko ya alabas. Ikor alabas anda ya alabas ya alabas. Alabas. Karalamata karalamu labas Alabas. Karalamata karalabas. Amin. Yaralalamar Amin. Yaralalamur labas. Ikor alabas. Yaralalamar labas. Ikor alabas anda ya alabas. Amin.
Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Yesus. Syukur-alabas. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan semangat kami Tuhan. Segala roh-roh yang melemahkan kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang beracara. Syukur-alabas sandata karalabaya. Ikur-alabas sandata kaya. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur-alabas. Terima kasih Yesus. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan kami, puaskan kami. Amin. Syukur-alabas. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk menafsirkan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, sampaikan. Jangan ditahan. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ingin menyampaikan sesuatu buat kita semua. Yang membangun kita. Yang membangun jemaat. Mari jikalau ada di antara saudara, lepaskan, sampaikan. Bebaskan, bebaskan roh. Terima kasih Roh Kudus. Shikotakaralabasa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kalau ada di antara saudara, Terima kasih Roh Kudus. jangan ditahan, sampaikan sesuatu. Sungguh Engkau baik. Saudara akan dipakai Tuhan Engkau baik Yesus. untuk membangun jemaat. Ya Ralalamata Karawas. Amin. Ya Ralalamur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya Ya sendiri. Ralalamas. Tetapi siapa yang bernubuat membangun jemaat. Ya Ralalamarawas. Ikut. Ya Ralalamarawas. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Syukur. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabb. Amin. Syukur, syukur. Amin. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari kita memperingati Tuhan yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya ingin mengajak saudara, kita semua akan menaikkan satu pujian sukacita. Mari saudara bangkit berdiri, anak Allah Yesus namanya. Amin. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Amin. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, oh, Yesus namanya, Mari naikkan dengan sukacita saudara. menyembuhkan, menyucikan.
Saudara, kalau ada yang sakit, saudara pegang bagian yang sakit, ya. Pegang bagian yang sakit, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Anak Allah, oh Yesus namanya, oh pegang menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. anak Allah, amin, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, benar pujian yang baru saja kami naikkan ya Bapa. Sebab anak Allah Yesus namanya telah bangkit dan hidup. Sebab Dia hidup, maka kami pun hidup. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup bagi kami, yang senantiasa mendengar seluruh keluhan seru doa kami. Sehingga kami percaya bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang menyertai kami sepanjang umur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir, supaya hati pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Demikian pula dengan hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya ketika diberitakan dan kami semua menerimanya, mengelola di dalam hati dan bahkan Tuhan merenungkan lebih jauh, lebih dalam, dan kami semua sama-sama dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada Engkau, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk, WL, Singat, dan juga pemain musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Luar biasa ya. Pada pagi hari ini semuanya cerah. Walaupun pagi agak panas, tetapi saya percaya bahwa roh kita juga akan tetap menyala-nyala di dalam segala keadaan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang merupakan rangkaian dari penampakan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari kematian. Saya menyampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 saja. Saya akan menjelaskan setiap pokoknya, kemudian kita baca ayat berdasarkan pokok-pokok itu. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus hadir untuk memelihara hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita melihat dari bacaan yang kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita melihat satu hal yang jelas di sana adalah berbicara tentang kegagalan. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita pernah gagal. Makanya sebenarnya ini berbanding terbalik dengan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Orang kalau hidup di tengah-tengah dunia ini, kalau berhasil hidupnya, itu banyak saudara, itu banyak teman, banyak sahabatnya. Kalau dia berhasil di dalam pekerjaan menjadi seorang pejabat tinggi, banyak orang yang mengaku saudara. Benar ya? Kalau ada yang jadi wali kota ngomong, berbicara dari garis keturunan A, B dan lain sebagainya. Itu wali kota Malang itu masih saudara dengan saya. Dilihat dari garis turunan ini dia masih saudara, masih ponaan dan lain sebagainya. Di mana-mana seperti itu. Jadi ketika orang berhasil, banyak sekali yang mengaku itu saudaranya. Banyak orang yang mengaku bahwa itu sahabatnya. Enggak di Jawa, enggak di NTT, sama saja gitu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus hadir bukan ketika murid-muridnya berada di atas prestasi yang paling tertinggi. Bukan di tengah-tengah keberhasilan, tetapi dia hadir di tengah-tengah kegagalan mereka. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, mungkin sudah disampaikan pada minggu lalu oleh Bapak Gembala, di pasal 20, kita melihat situasi yang berbeda dengan pasal ini. Di pasal sebelumnya kita melihat bahwa Yesus ketika dia belum menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, murid-muridnya berada di dalam situasi ketakutan. Mereka berada di sebuah ruangan yang tertutup. Firman Tuhan katakan bahkan mereka mengunci pintunya rapat-rapat. Dan pada saat itu Yesus hadir, dia berkata, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Ada situasi yang berbeda pada pasal ini, bahwa ketika Petrus tidak lagi berada di dalam situasi ketakutan seperti pada pasal sebelumnya. Mereka bercakap-cakap seperti pada umumnya orang bekerja. Petrus bilang, saya mau menangkap ikan. Ya sudah, kalau kamu mau menangkap ikan ya aku ikut juga gitu. Murid-murid yang lain di sini diceritakan kira-kira ada 7 orang murid. Ya udah kita pergi aja sama-sama menangkap ikan. Jadi situasinya menjadi situasi yang biasa. Entahkah mereka melakukan pekerjaan itu sambil menunggu Yesus naik ke surga, ataukah mereka punya rencana lain untuk hidup mereka. Kita nggak tahu, tetapi jelas di sini bahwa mereka menangkap ikan dan firman Tuhan katakan bahkan semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Artinya tidak mendapat apa-apa ini berada di bawah kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Makanya orang gagal itu jarang ada yang mengakui dia sebagai saudara. Mungkin pengemis di perempatan dia mengemis, mungkin masih saudara, bahkan lewat pura-pura nggak kenal. Kenal nggak itu? Enggak ya? Menyangkal seperti Petrus menyangkal 3 kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus pernah gagal dalam pekerjaan. Sampai pada bagian ayat ini kita melihat Alkitab menulis bahwa dia 2 kali gagal dalam pekerjaannya menangkap ikan. Menangkap ikan, Bapak Ibu. Sekalipun dia punya alat yang sudah terbiasa dia pakai, sekalipun dia punya kemampuan atau keahlian untuk menangkap ikan, tetapi dia Alkitab menulis bahwa dia gagal menangkap ikan sebanyak 2 kali. Petrus juga gagal dalam kerohaniannya. Dia gagal 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia gagal mengontrol emosinya. Ketika prajurit datang untuk menangkap Yesus, dia potong telinga prajuritnya. Dia juga gagal.
Ketika Yesus mau disalibkan, dia memberitahukan tentang penyalipannya kepada murid-muridnya. Petrus menghalangi. Tuhan Yesus katakan, hanyalah engkau iblis. Artinya apa? Bahkan pada bagian ini juga sebelumnya murid-murid gagal mengenal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sebenarnya sama dengan mereka. Bahwa selama hidup kegagalan pasti kita alami. Hidup tidak selalu berhasil seperti impian kita. Minimal kita mengalami satu kegagalan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu pelajaran penting yang kita pelajari pada bagian ini adalah bahwa sekalipun kita pernah gagal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan tidak pernah gagal untuk memilih kita. Dia tidak pernah gagal untuk memilih saya dan saudara. Makanya sampai hari ini nama Tuhan Yesus terdengar di seluruh penjuru bumi, dan bahkan sampai hari ini kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena mereka para murid yang pernah gagal mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan terbesar orang Kristen adalah atau orang percaya adalah bukan karena dia tidak taat kepada firman Tuhan, bukan karena dia jatuh di dalam dosa. Kegagalan terbesar dan yang paling mendasar adalah kegagalan menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidupnya. Kegagalan untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus setiap hari hadir di dalam kehidupan. Akibat dari tidak mempercayai Yesus yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, akibatnya kita juga tidak taat untuk melakukan firman. Akibatnya adalah kita akan terus jatuh dan terus jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita gagal mempercayai bahwa ketika kita makan Tuhan Yesus hadir di situ. Kita gagal mempercayai bahwa ketika kita berada di dalam kegagalan Tuhan Yesus hadir di situ. Kita gagal mempercayai bahwa ketika kita tidur sebenarnya Tuhan Yesus hadir di situ. Bahkan kita gagal mempercayai bahwa segala aktivitas kita setiap hari Tuhan Yesus hadir di situ. Ini adalah kegagalan terbesar yang dialami oleh orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau memakai kita walaupun Dia tahu bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Bahkan jika sampai hari ini masih ada yang gagal, saya mau katakan ayo bangkit kembali. Karena kebangkitannya memberi kita harapan. Amin. Kalau Yesus sudah bangkit dan dia sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ini menunjukkan bahwa dia hadir untuk memberikan kepada mereka sebuah kehidupan harapan yang baru bagi orang-orang yang hidupnya gagal. Bahkan kita semua ini sebenarnya pada dasarnya adalah orang yang gagal untuk mencapai standar kekudusan Allah. Nah, dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat memiliki kekuatan untuk menghapus dosanya sendiri. Karena semua manusia di mata Tuhan adalah pribadi-pribadi yang gagal, yang mencapai standar kebenaran dan kekudusan seperti apa yang sudah dipatok oleh Allah. Karena patokan Allah adalah bahwa kekudusan yang sebenar-benarnya adalah dia harus memiliki kekudusan 100% kudus. Dan tidak ada satu dosa di dalam kehidupan. Dan kita adalah tidak bisa mencapai standar kesucian yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penting penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hadir untuk memelihara hidup murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam seluruh kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pelajaran pertama yang kita pelajari pada bagian ini adalah di dalam Tuhan Yesus untuk hadir untuk memelihara kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita pernah gagal. Yang kedua, kita membaca ayat yang kelima sampai ayatnya yang ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-12, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian lagi. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Supaya kita kerja sama-sama ya, jangan sampai Pak Nelis yang berbicara kita nonton, tapi kita kerja sama-sama. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata 6. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak terkoyak. Saya lanjutkan ayat yang ke-13 yang terakhir. Tolong tampilkan ayat yang ke-13. 13. Ya. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ya. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Kedua adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengerti kebutuhan anak-anaknya. Amin. Hanya Tuhan yang paling tahu dan yang paling mengerti kondisi dan keadaan bahkan masa depan anak-anaknya. Jadi kalau berbicara siapa yang paling tahu saya, walaupun mungkin istri saya tahu saya karena setiap hari hidup bersama-sama, atau mungkin orang tua tahu anaknya, tetapi satu kebenaran yang pasti adalah bahwa yang paling tahu siapa saudara dan saya adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan katakan Mazmur pasal 33 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan, Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan demikian. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah yang tahu segala-galanya, bahkan sehelai rambut kita dia mengerti benar, bahkan hal yang terkecil di dalam kehidupan kita dia tahu, bahwa Allah yang dalam pengetahuannya yang tak terbatas itu, dia hadir sebagai pribadi Bapa bagi anak-anaknya. Amin. Dia yang merancang masa depan penuh harapan. Dia yang merancang masa depan kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita melihat pada bagian ini dia katakan, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa pribadi yang maha besar, pribadi yang tidak pernah diciptakan, dia ada dari kekekalan dan sampai kepada kekekalan. Dia hadir sebagai pribadi Bapa. Dia mau bertanya, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita lihat pada bagian ini bahwa pengutusannya bukan seperti seorang tuan kepada hamba, namun seperti seorang bapa mengutus anaknya. Sebagaimana Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Amin. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa di dalam hubungan yang seperti ini ada sebuah hubungan yang bukan sekedar memerintah seorang hamba untuk melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh tuannya, tetapi dia mau memastikan bahwa pengutusan itu tidak ditinggalkan sendirian untuk berjalan melakukan pekerjaan, tetapi dia memastikan untuk memelihara hidup setiap pribadi yang diutusnya. Amin. Artinya bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tahu jawaban, ada jawaban tidak ada. Tetapi yang dia tahu betul-betul dari murid-muridnya adalah kenapa mereka tidak memiliki lauk pauk, bukan karena murid-muridnya nganggur, bukan karena murid-muridnya malas, bukan karena murid-muridnya tidak mau bekerja walaupun ada pekerjaan, tetapi dia tahu benar bahwa mereka sudah berusaha, namun itu sudah di luar kemampuan dan keahlian mereka. Bahkan sudah di luar kendali mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa maka kehadirannya untuk memberikan pertolongan di waktu yang tepat dan memastikan bahwa orang-orang yang akan diutusnya terpelihara hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa dia menunjukkan kasih sayangnya. Sebagai Bapa dia mau menunjukkan tanggung jawabnya. Dan sebagai Bapa dia mau menunjukkan kerelaannya untuk melayani kita. Saudara, kita baca bersama-sama tadi ayat yang kita baca. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dia katakan di situ ketika mereka menjawab tidak ada. Dia katakan di situ, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya. Kemudian dia katakan, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kemudian ayat 12 dia katakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Kemudian ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikianlah juga ikan itu. Artinya mulai dari persiapan, di tengah-tengah kegagalan itu dia hadir untuk melayani para murid. Dia menyediakan api arang, dia bakar roti, dia siapkan ikan. Sebenarnya ada sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa sebenarnya setiap orang yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan, setiap orang yang hidupnya melayani Tuhan, Tuhan punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh terpelihara dengan baik. Bapak ingin mendengar apa sebenarnya masalah kita? Mengapa itu tidak ada? Mengapa itu tidak bisa? Sampaikan dalam doa kita setiap hari. Dia mendengar doa kita sebab dia sudah hidup dan mau segera menolong kita. Tuhan tidak ada, tapi mengapa tidak ada? Bawa itu di dalam doa. Saya sudah berusaha Tuhan sekuat tenaga saya. Berlutut di hadapannya berdoa.
Mengapa tidak bisa? Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Saya mau mengampuni tetapi hati saya masih sakit. Bawa di dalam doa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Tuhan, hati saya masih sakit dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah tidak ada apa-apa, Tuhan mampu mengadakan. Di tengah-tengah tidak bisa mengampuni, di tengah-tengah tidak bisa mengasihi, di tengah-tengah kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, Tuhan dapat mengadakan, dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu terjadi pada bagian ini. Yang tidak mungkin bagi murid di luar kemampuan keahlian mereka, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa melayani Tuhan karena hati saya belum bisa untuk mengampuni, belum bisa untuk mengasihi, belum bisa untuk memaafkan. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar satu hal, bahwa sebagai Bapa yang mengerti apa yang kamu tidak bisa, yang mengerti kebutuhan dasar kita, asal kita mau dipakai oleh Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bahwa Bapa ingin mendengar apa masalah kita, mengapa itu tidak ada, dan mengapa itu tidak bisa. Dia akan menolong kita. Doa setiap hari kepada Tuhan, Dia akan menolong atau memberikan pertolongan kepada kita dengan sesegera mungkin. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dikatakan, Mazmur 37 ayat yang ke-23 dikatakan, ini ayat yang lalu dibaca sama Ibu Lydia. Kita baca lagi Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tolong ditampilkan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 26. Ya. Saya membacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini kata pemazmur. Pemazmur berkata bahwa dari pengalaman hidupnya, dari dulu ketika muda bahkan sampai hari ini dia sudah menjadi tua, dia melihat ada Tuhan yang senantiasa memelihara orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan saja anak-anak ini tidak kekurangan di dalam kebutuhannya, bukan saja mereka tidak akan jatuh tergeletak, bukan saja mereka tidak akan meminta-minta roti ketika dalam kekurangan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka mampu menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang sangat penting bagi kita di dalam penampakan Tuhan Yesus di tengah-tengah aktivitas adalah bahwa Dia hadir sebagai Bapa yang mengerti kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, bagian yang ketiga yang kita akan pelajari pada firman Tuhan hari ini, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11, dikatakan, ayat yang saya akan membaca ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Kemudian ayatnya yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Kemudian ayatnya yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita pelajari pada kisah atau peristiwa penampakan Tuhan Yesus di tengah aktivitas muridnya adalah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam pekerjaan dan kesibukan kita setiap hari untuk memberikan keberhasilan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan semua manusia dan termasuk orang percaya adalah bahwa di tengah kerja keras, banting tulang karena kesibukan kita setiap hari, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Amin. Di sini ada. Itu dari kakak amanah. Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi persoalan kita seperti ini. Dan kemudian kita berkata Tuhan tahu juga kalau kita sibuk. Saya pernah sampaikan bapak saya suruh, Pak ke gereja lah. Bapak saya nggak pernah ke gereja saudara. Pak ke gereja lah. Tuhan tahu kalau saya sibuk. Dia kasih cerita tentang domba yang jatuh ke jurang. Kak ibadah yang gak apa-apa, tolong domba dulu gitu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ini terjadi kepada kita semua. Bahwa kehadirannya di tengah kesibukan kita sebenarnya bahwa ia mau menolong. Tolong tampilkan slide-nya. Ia mau menolong kita berhasil. Dan hari ini kita belajar bahwa keberhasilan para murid karena ketaatan melakukan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sekalipun kita sesibuk apapun, seribet apapun itu, kita harus memberi waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu sebenarnya yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan pelayanan harus selaras dengan kebenarannya. Tidak boleh bertentangan dengan kebenarannya. Jadi keberhasilan seorang pekerja Kristen adalah keberhasilan seorang percaya di dalam segala usaha pekerjaannya setiap hari adalah dia menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam segala aktivitasnya setiap hari. Maka saya katakan tadi di awal bahwa kegagalan paling mendasar, kegagalan terbesar orang percaya di dalam keberhasilan, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam pelayanannya adalah ketika dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap aktivitasnya setiap hari. Dia hanya percaya bahwa Tuhan hadir ketika dia berada di gereja. Makanya ketika dia di gereja dia bernyanyi, menempatkan Tuhan di atas puji-pujian. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu itu di gereja. Dan dia merasa bahwa Tuhan hadir hanya di gereja. Setelah keluar dari gereja sibuk, lupa pada Tuhan. Di sini ada pakai baju warna apa? Dia duduk apa berdiri? Berdiri, berarti Pak Nelis yang berdiri ya, berdiri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sangat penting bagi kita dan merupakan keharusan bagi orang percaya untuk berdoa dan membaca firman setiap hari sebelum melakukan aktivitas lainnya. Ini bukan sebuah pilihan, boleh apa enggak, tetapi sebuah keharusan. Karena apa? Bahwa keberhasilan itu harus sesuai dengan kebenarannya.
Keberhasilan itu harus sesuai dengan firman. Artinya apa? Bahwa semua yang kita usahakan, semua yang kita kerjakan harus sesuai dengan nilai-nilai, harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Gak boleh keluar dari dasar itu. Makanya pedoman hidup orang percaya adalah setiap hari, baik di dalam apapun yang dikerjakannya adalah firman Allah. Jikalau firman tidak dibaca, maka kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia tanpa panduan, tanpa pedoman. Sehingga mungkin kita bisa berhasil, tetapi belum tentu keberhasilan itu sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, keberhasilan tertinggi orang percaya adalah bahwa tercapainya tujuan Allah di dalam hidupnya, yaitu hidupnya berguna bagi kemuliaan Allah. Di sini kita melihat bahwa yang memberkati mungkin salah satu atau Petrus, tetapi ada banyak orang juga yang menikmati berkat itu. Bahwa ukuran dari berkat yang kita terima adalah menjadi benar ketika kita mendapat berkat itu. Di situ ada sukacita dan damai sejahtera Allah, karena firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Jadi segala hasil yang kita peroleh, segala hasil yang kita dapatkan itu harus merujuk kepada satu premis bahwa nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Jadi kalau kita berhasil berdasarkan kebenarannya, saya sangat percaya bahwa di situ ada damai sejahtera dan sukacita Allah di dalam seluruh keberhasilan kita. Amin. Mari saya mengundang pemain musik, Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Pemain musik well singer untuk maju ke depan. Akan membacakan satu ayat yang terakhir tentang Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi keberhasilan yang benar sesuai dengan firman Tuhan adalah ketika Tuhan menyertai segala usaha pekerjaan itu. Amin. Kita angkat satu pujian. Musim akan selalu berganti. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Oh Yesus. Selalu Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ya haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Selalu
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita merenungkan bahwa Yesus hadir setiap hari dalam kehidupan kita untuk menyertai dan untuk memastikan bahwa kehidupan kita terpelihara dengan baik. Mari kita imani dan percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam segala kesibukan kita, jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan tetap di atas segala-galanya. Mari kita memulai segala aktivitas kita dengan mengundang Tuhan hadir untuk menjadi pedoman bagi kita setiap hari, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil sesuai dengan kebenarannya. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami diajari di dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa di dalam penampakannya dia memastikan bahwa hadir untuk memelihara hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu bahwa sekalipun kami gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengerti kebutuhan anak-anaknya. Dan kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam segala aktivitas kami untuk memberikan segala keberhasilan atas segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan selalu. Kita naikkan rap pujiannya. Amin. Selalu menjagaku, selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Yesus. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanmu dan meliharamu seumur hidup. Saudara, naikkan dengan sungguh-sungguh saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Selalu menjagaku. Terima kasih. Selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, kami bersyukur. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu dan meliharamu seumur hidup. Saudara, saya ingin mengajak kita naikkan pujiannya sekali lagi. Tapi saya ingin mengajak kata Tuhan kita ganti dengan Yesus. Amin. Sebab ada banyak orang menyebut nama Tuhan, tetapi kita adalah Yesus ya. Amin. Ya, silahkan Mbak Ayu, bisa kalau mau diganti kata-katanya, Yesus selalu menolong. Ya, mari kita naikkan pujian. Amin. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, terima kasih Yesus. Yesus selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu
katakan Yesus, amin. Yesus selalu menolongku. Oh, terima kasih Yesus. Selalu menjagaku. Amin. Selai dirimu tak akan terjatuh tanpa seizin. Ya, terima kasih Yesus. Yesus selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Silahkan saudara duduk. Ya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum dapat ini, ya silahkan bisa angkat tangan, nanti bisa dilayani. Ya, sudah lengkap semua ya. Baik, puji Tuhan. Ya, kalau ada saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Gereja kita sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita diselamatkan itu hanya oleh tubuh dan darah Yesus saja. Ya, saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat perjamuan kudus ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih atas pengorbananmu bagi kami. Tubuh dan darah-Mu lah yang menyelamatkan kami, yang menyucikan segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami saat ini Tuhan akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, menaikkan satu pujian, bukan dengan barang fana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Oh, terima kasih Yesus. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Terima kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Oh, terima kasih. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah ambil dan tinggalkan
Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. amin. Angkat roti di tangan kanan saudara, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuberikan, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara, anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya, Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya oleh tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Pada hari ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan terus memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya mengundang para petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan nanti dengan kasih Kristus, Bapak Fabian akan memimpin kita di dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah berkat ini boleh menjadi berkat bagi tempat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberkati, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gandel Gusti, Gandel Gusti, saben dino, dino wengi Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti, saben dino, dino wengi Gandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selapinyo. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kuwangge Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti. Saben dina rina wengi Gandel Gusti, Gandel Gusti,
Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol sinten Bapak Ibu? gandol Gusti. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, saat kita gandol Gusti, hidup kita tetap tentram selamanya. Amin. Saat ini saya akan membacakan pengumuman yang terdapat di dalam warta. Pengumuman yang pertama, diberitahukan bahwa pekan doa pada bulan Mei ditiadakan karena akan ada doa puasa selama 10 hari disertai dengan buka puasa bersama mulai hari Jumat 19 Mei 2023 sampai hari Sabtu 27 Mei 2023. Yang kedua, doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2023, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus atau ibadah Padang yang dilakukan pada hari Kamis 18 Mei 2023, kumpul di gereja pukul 6 pagi. Yang ketiga, diberitahukan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 30 April 2023 sebesar Rp23.593.000. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa pendaftaran ibadah Padang pada hari Kamis 18 Mei 2023 di Agro Batu akan ditutup pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dan dapat melakukan pembayaran sebesar 50.000 per orang dengan tambahan subsidi dari panitia. Dan jika ingin membantu panitia dapat membayar penuh yaitu sebesar 105.000 selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Yang kelima, dimohon kehadiran semua kaum wanita dalam ibadah kaum wanita pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 5 sore di gereja. Yang keenam, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dan puji Tuhan sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 janji iman sebesar Rp272.035.000 dan sudah digunakan sebesar Rp239.605.600 sehingga saldo kita saat ini Rp32.429.400. Kita tetap yakin dan percaya Tuhan akan menolong sehingga pembangunan kelas ini bisa segera selesai. Dan yang ketujuh, pengumuman laporan keuangan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru. Untuk petugas pelayan minggu depan tertera di dalam warta dan mohon untuk diperhatikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan ada doa dan puasa selama 10 hari. Saya berharap saudara bisa hadir ya. Ini setahun sekali ya, setiap setahun sekali kita mengadakan doa dan puasa 10 hari. Nah, nanti kaum wanita yang akan mengkoordinir untuk konsumsi buka puasa bersama setiap harinya. Jadi akan dikoordinir oleh kaum wanita ya. Terima kasih buat kaum wanita. Silakan tanggal 19 saudara ya. Kemudian tanggal 18 tadi sudah disampaikan bahwa kita akan ada ibadah Padang. Ini juga 1 tahun 1 kali.
Jadi saya berharap saudara belum mendaftar, segera mendaftar ya. Biayanya 50.000 tadi kan. Kalau saudara kesulitan tentang keuangan atau hal yang lain, saudara bisa beritahu kepada Ibu Iva atau kepada Ibu Anis ya. Dan nanti akan dibantu untuk jalan keluarnya yang terbaik. Saya berharap ini setahun sekali saudara bisa ikut bersama-sama. Saudara yang punya mobil, wah senang sekali kalau saudara bisa bawa mobil ya. Bisa nanti ada jemaat yang ikut 2 orang atau 3 orang. Kalau saudara naik ke mobil, ada mobil silahkan. Ya beritahu juga kepada panitia yang ada mobil ya, supaya panitia tahu berapa yang harus disewa kendaraannya itu ya. Kemudian juga mungkin ada nanti panitia akan diminta kumpul ya. Jadi setelah ibadah ini panitia ibadah Padang, ada panitia ibadah Padang supaya tinggal di tempat ini. Apa perlu dibacakan Mbak Anis? Ada? Sudah ada ya. Ya nanti saudara akan tinggal karena ini hari terakhir kita akan membahas tentang hal itu ya. Kemudian kaum pria, nah kaum pria saudara, tanggal 12 Mei kaum pria ada kaum pria gabungan sewilayah 4 di GSJ Immanuel. Jadi saudara diharapkan semua kaum pria tanggal 12 Mei bisa bergabung bersama-sama ya jam 19. Nanti kalau saudara mau kumpul di gereja, ada yang bawa mobil, ada yang perlu mobil, silahkan nanti Pak Sinaga akan mengkoordinir untuk mobil yang ikut mobil ya. Jadi silahkan saudara, kalau saudara mau langsung pakai sepeda motor, puji Tuhan silahkan. Sekali lagi kaum pria tanggal 12 Mei ya, silahkan. Tanggal 12 Mei saudara akan bersama-sama ibadah kaum pria gabungan. Kemudian tanggal 8 besok hari Senin ini kita ada doa melalui Zoom sewilayah 4 ya. Jadi diharapkan saudara yang biasa ikut Zoom saudara tanggal 8 hari Senin ini jam 6 sore ya. Jam 6 sore saudara diharapkan bisa ikut doa melalui Zoom karena ini adalah program wilayah, Departemen Doa Wilayah. Nah saudara, itu yang saya sampaikan. Saya ingin bacakan panitia ibadah Padang yang diminta supaya tinggal sebentar setelah selesai ibadah ini, yaitu Bapak Eka, Saudari Tania, Saudari Elvira, ya, kemudian Bapak Febri, Bapak Saudara Chandra, ya, Saudara Chandra, Saudara Aryo, ya, silakan ya, belum Bapak ya, masih saudara, ya, Kak Dian, Kak Mary, Kak Desi, Kak Yesika, Saudara Nathan, Saudara Steve, Saudara Bintang, Saudari Mora, Saudari Lia, ya, Bapak Roy, Bapak Ian, Bapak Yonatan, Bapak Rudi, Bapak Sinaga, Bapak Hartanto, Bapak Iskan, Bapak Sunyoto, ya Sunyoto dekorasi ini ya, Bapak Legi, Bapak Puji, kemudian Ibu Hari, Ibu Mardi, Ibu Mary Jonathan, Ibu Kiki, Ibu Yohanes, Ibu Puji, Ibu Yuni, ya, Bapak Mukyar, Ibu Joko, Pak Mukyar, Ibu Joko, Bapak Tulus, Ibu Trimo, Ibu Ratno sebagai pendoa supaya tinggal sebentar ya. Nanti akan ada pengarahan dari ketua panitia ibadah Padang ini ya. Baik, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya mungkin atau menambahkan? Ketua panitia sudah cukup? Iya. Makasih ya. Jadi saudara silahkan yang belum mendaftar segera mendaftar ya untuk ibadah Padang tanggal 18 Mei di agrowisata. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat kalian Bapak Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Baik, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, naikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom.